Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Malam, Kak. Gimana kabarnya malam ini? Alhamdulillah baik. Udah pada sholat Isya belum nih? Alhamdulillah. Belum. Alhamdulillah. Bagi yang sudah, alhamdulillah. Bagi yang belum, lebih baik sholat dulu ya teman-teman. Setelah itu gabung kembali. Perkenalkan, nama saya Putri Nadia selaku moderator pada acara webinar malam ini. Oke, langsung kita mulai aja acaranya. Udah siap belum nih teman-teman? Insya Allah udah siap. Siap dong, Kak. Saya selaku moderator terlebih dahulu akan menjelaskan rundown acaranya. Yang pertama, pembukaan oleh moderator, yang kedua, pemaparan materi, yang ketiga, sesi diskusi, dan yang terakhir, penutup. Baiklah, kita mulai saja sesi ini dengan mendengarkan bersama materi dari Kak Jasmine. Kepada Kak Jasmine, kami persilahkan. Oke, selamat malam teman-teman. Selamat datang dalam materi pembagian WordPress kali ini. Dalam pembagian hari ini kita akan belajar tentang dasar-dasar WordPress dan bagaimana cara menginstalnya, mengolah konten, dan membuat situs web yang menarik. Jadi sebelumnya, web itu apa ya? Jadi web itu adalah kumpulan halaman yang disediakan oleh suatu individu yang dapat diakses melalui internet. Ini adalah salah satu elemen inti dari World Wide Web, yang dimana kita bisa memberikan informasi, konten, dan layanan yang bisa disajikan dan bisa dilihat oleh semua orang di seluruh dunia. Web juga terdiri dari berbagai struktur dan halaman yang kompleks, memiliki berbagai tujuan seperti menyediakan informasi, promosi, komunikasi, hiburan, edukasi, dan lain-lain, atau bisa menjadi personal branding juga teman-teman. Website juga dapat memberikan fungsi interaktif, dan dalam era digital ini, website adalah sarana utama di mana orang dan organisasi bisa berbagi informasi dan berkomunikasi ya teman-teman. Oke, sebelumnya aku izin share screen dulu buat materinya. Oke, sini kita mulai materi kita ya, membuat website dari nol menggunakan WordPress. Bikin website langsung jadi. Sebelumnya, perkenalkan, nama aku Jasmine Salma, aku seorang website, pengembang website, dan bekerja sebagai Information Technology Support Engineer di PT Cyberweb. Oke, materi yang bakal kita pelajari itu ada 4, teman-teman. Ada pengenalan WordPress, kenapa harus menggunakan WordPress, fitur-fitur WordPress, dan praktek membuat web dari nol menggunakan WordPress. Oke, kita masuk ke pengenalan WordPress ya teman-teman. WordPress, apa itu WordPress? WordPress adalah platform manajemen konten atau content management system yang bisa disingkat sebagai CMS yang sangat populer digunakan untuk membuat dan mengolah situs web. Ini adalah perangkat lunak sumber terbuka atau open source yang memungkinkan pengguna untuk membuat berbagai jenis situs web mulai dari blog pribadi hingga situs web bisnis yang besar. Nah, apa itu CMS? Jadi CMS itu sebuah perangkat lunak yang dirancang khusus untuk membuat dan mengelola mengatur konten pada situs web. Ini membuatnya sangat cocok untuk blog, berita, perusahaan, toko online, portofolio, dan banyak jenis web lainnya. Nah, WordPress itu sangat fleksibel dan dapat disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing penggunanya, sehingga menjadi salah satu platform yang paling banyak digunakan untuk membangun dan mengelola situs web. Nah, bagaimana sejarah WordPress? WordPress itu pertama dibuat pada tahun 2003, bersifat open source, dan pada tahun 2004,
WordPress mulai mengembangkan dan mengenalkan fitur plugin dan tema. Di sini mulai banyak pengembang-pengembang WordPress yang ikut dari seluruh dunia yang ikut meningkatkan kinerja WordPress yang sehingga banyak penggunanya. Nah, lalu pada tahun 2005 ada versi 1.5, WordPress mulai berkembang sehingga pada tahun 2018 peluncuran blog editor atau Gutenberg itu diluncurkan sehingga itu mula pertamanya WordPress mulai dikenal seluruh dunia karena dengan adanya blog editor Gutenberg dan Elementor itu memudahkan semua pengguna dalam mengatur atau memanage konten-konten pada website. Sebenarnya pada tahun 2005 sampai 2018 itu banyak pengembangan lainnya seperti ada penambahan sistem SEO, ada custom post type, lalu ada WordPress REST API, dan WordPress edit, sehingga sampai sekarang itu WordPress tetap berkembang, dan yang paling utama itu di Elementor itu pertama meledaknya gitu ya, paling banyak penggunanya itu pada tahun 2018. Sejak awal, WordPress emang udah tumbuh menjadi platform yang sangat luas untuk membuat berbagai jenis situs web. Nah, bulan WordPress itu membuat banyak orang mulai menggunakannya dan menjadi pilihan utama banyak pengguna web dan pemilik situs untuk bisnis biasanya teman-teman. Nah, sejak WordPress ini adalah contoh bagaimana proyek open source yang kuat dapat berkembang dan berkembang selama bertahun-tahun. Nah, kenapa harus WordPress? Karena WordPress itu ada beberapa alasannya ya. Di sini ada 6 alasannya, yaitu ada open source. Nah, open source jadi sumbernya itu bisa kita akses gratis teman-teman. Kita tinggal install dan menggunakan WordPress-nya secara gratis gitu. Kita bisa dengan mudah mengelolanya tanpa harus bayar dan lain-lain gitu. Lalu konten mudah dikelola. Nah, WordPress itu menawarkan antarmuka yang ramah pengguna. Jadi kita nggak pusing gitu lihatnya, kita udah ngerti ngelihatnya tuh, oh tinggal dipindahin aja, tinggal diupload aja gitu. Lalu ada alasan yang ketiga tuh fleksibel dan diperluas. Dengan adanya plugin dan tema dan juga widget itu membuat WordPress itu lebih fleksibel. Plugin itu adalah salah satu di mana kita bisa menambahkan fungsionalitas pada website kita. Jadi misalnya kita mau membuat e-commerce atau toko online, kita membutuhkan sistem pembayaran ya teman-teman. Nah, kita tinggal tambahin plugin yang kita butuhkan, menyesuaikan dengan apa yang kita mau buat gitu ya teman-teman. Di sini ada SEO friendly, membantu meningkatkan peringkat situs. Nah, dengan adanya SEO friendly, kita bisa meningkatkan situs kita dalam meningkatkan hasil pencarian mesin pencari seperti Google. Jadi situs kita tuh mudah ditemukan oleh pengguna yang potensial, sehingga kita lebih terkenal dan lebih mudah dicari gitu, nggak harus search, orang harus search apa, kita langsung keluar gitu nama kita. Nah, lalu ada keamanan. WordPress sering diperbarui untuk menjaga keamanannya. Jadi keamanan WordPress itu selalu diupdate. Jadi misalnya ada perubahan apa, WordPress itu langsung ikut update untuk sisi keamanan juga. Lalu komunitas besar. Karena WordPress itu open source, sehingga banyak orang-orang yang ikut mengembangkan pada WordPress ini, teman-teman. Jadi menciptakan sebuah komunitas besar yang bisa membantu kita dalam menyelesaikan masalah. Jadi misalnya ada error atau ada kesulitan dalam melakukan membuat website menggunakan WordPress, itu banyak orang-orang yang bisa membantu kita di luar sana. Nah, lalu ada fitur-fitur WordPress. Fitur WordPress itu banyak. Aku bakal jelasin 4 aja dulu, karena ini yang bakal kita langsung coba. Pertama ada editor konten, itu membuat dan mengedit postingan dan halaman. Ya, jadi dengan adanya editor konten, kita bisa mengatur konten-konten dan halaman yang akan kita gunakan ya teman-teman. Jadi misalnya kalian butuh 4 halaman, kalian bisa tambahin 4 lagi atau tambahin halaman lain, dan isinya itu kalian bisa atur juga ya, isinya mau apa aja. Lalu ada tema dan tata letak, itu tampilan website pada WordPress itu bisa kalian edit sendiri gitu ya. Dimana tampilan itu kalian tinggal menggeser atau mendrag and drop aja apa aja yang mau kalian simpan di website kalian. Misalnya di bagian pertamanya itu kalian mau kasih slider atau banner, itu kalian tinggal masukin aja fotonya, lalu fotonya itu akan langsung terupload dan tertampilkan pada website kalian. Nah, di sini juga ada fitur responsif dan mobile friendly WordPress-nya, sehingga website kalian mendukung desain responsif, sehingga website kalian tuh nggak menyong-menyong gitu di beberapa device. Kadang ada beberapa website yang misalnya dibuka di desktop itu kan bagus, tapi kadang di handphone
menyong gitu. Nah, kalau di WordPress kita udah dikasih fitur responsive dan mobile friendly. Jadi website kita sudah bisa dipastikan tidak rusak atau berantakan di device-device yang lain. Nah, lalu di sini ada plugin. Plugin itu menambah fungsionalitas tambahan. Kita udah jelasin, sehingga tambahan pada WordPress kita bisa menambahkan fungsionalitas pada WordPress kita. Jadi misalnya kita butuh sistem komen atau sistem pembayaran, kita tinggal masukin aja plugin yang bisa mengatur itu semua gitu. Kita tinggal input aja, kita langsung bisa mengkonfigurasi sistemnya. Sebenarnya banyak WordPress kita, fitur-fitur WordPress yang bisa kita jelajahi seperti manajemen media, manajemen komentar, pengaturan SEO, responsif, keamanan, kebebasan dalam kepemilikan, itu banyak banget ya teman-teman. Sehingga WordPress ini sangat fleksibel buat kita yang pemula atau pengen bikin website secara simple gitu ya. Nah, kita akan langsung coba praktek membuat website-nya ya, menggunakan WordPress. Dulu. Nah, sebelum membuat WordPress, kita tuh ada hal-hal yang harus kita siapkan dulu ya teman-teman, di mana kita tuh punya hosting dan domain. Nah, buat apa hosting dan domain itu? Untuk membuat website kita bisa langsung online, langsung ada di situs-situs pencarian gitu, langsung bisa orang menggunakan, langsung orang bisa kunjungi. Nah, di sini buat teman-teman kan udah ada yang punya trial hosting ya. Buat kalian yang mau langsung coba, bisa langsung dapetin hostingnya di Cyberweb, dapat potongan harga sebanyak 50% ya teman-teman. Nah, untuk yang belum punya domain, kalian bisa dapetin domain di Cyberweb, cuma mulai 15.000 aja. Nah, di sini aku udah punya hosting dan domain dari Cyberweb. Sini kita masuk ke panel Cyberweb. Ini adalah dashboard utama dari panel hosting yang punya. Buat teman-teman. Nah, di sini udah lengkap banget, udah ada CDN, ada web file, email, web tool, dan lain-lain. Di sini udah banyak konfigurasinya, udah lengkap. Kalian bisa coba aja langsung. Dan untuk membuat WordPress, kita tinggal ke bawah aja untuk installnya. Nah, sini ada WordPress, kalian tinggal klik aja. Kita udah disediain fitur one click installer, jadi kita tinggal klik aja, kalian nggak usah download manual gitu, masukin sendiri, nggak usah, kalian tinggal klik aja, akan otomatis dibantu install otomatis menggunakan one click installer ini. Kita tunggu aja loadingnya sebentar. Nah, di sini kita akan disuruh diarahkan untuk kita mau download WordPress-nya di mana. Nah, di sini aku bakal downloadin WordPress aku di bagian domain store jasminasalma.my.id. Itu adalah subdomain yang aku punya. Lalu langsung install aja. Nah, di sini langsung otomatis terinstall di domain yang tadi yang store jasminasalma.my.id. Nah, itu karena aku mau bikin toko online ya teman-teman, langsung aku bikin toko online menggunakan WordPress. Sini langsung verifying. Nah, udah berhasil diinstal. Kita langsung ke konfigurasinya aja. Sini kita pilih bahasanya dulu teman-teman. Aku pilih bahasa Indonesia aja, biar gampang. Nah, ini bahasa Indonesia, kita pilih. Lalu lanjutkan. Nah, kita langsung diarahkan untuk mengisi data-data yang kita butuhkan untuk membuat webnya. Nah, kita masukkan judulnya, aku pilih judulnya Toko Jasmine, lalu nama penggunanya aku masukkan lagi, Jasmine sama, dan kata sandinya. Nah, nama pengguna dan kata sandi ini untuk kita login nanti di WordPress-nya ya teman-teman. Lalu masukkan email lagi, dan klik ini. Nah, WordPress-nya akan langsung otomatis menginstal. Nah, udah beres ya teman-teman. Kita langsung udah bisa mengakses WordPress kita di sini. Kita cek ya web kita. Kalau kalian searching,
web yang store.jasminasoma.my.id itu udah bentukannya kayak gini. Ini adalah tampilan default dari WordPress-nya ya teman-teman. Untuk ngeditnya kita masuk ke bagian dashboard adminnya. PP admin. Kita akan disuruh login dulu nih biasanya. Nah iya, suruh login. Nah di sini aku udah masukin email yang tadi dan nama pengguna, juga kata sandinya yang tadi ya teman-teman. Tinggal di login aja. Nah, di sini kita udah masuk ke dashboard utama WordPress. Nah, di bagian atas itu namanya toolbar. Ini tuh tempat untuk melihat atau mengedit profil. Nah, di sini tempat untuk mengedit profil dan ada pintasan-pintasan ya teman-teman. Ini ada pintasan untuk mengunjungi situs kita. Di sini ada pintasan untuk menambah post, media, laman, dan pengguna. Nah, bagian dashboard itu halaman yang saat ini menampilkan berita, aktivitas terkini, dan informasi penting tentang web kita ya teman-teman. Dan di sini bagian utamanya, bagian berandanya. Lalu di bagian post itu untuk menambahkan postingan kayak artikel. Di sini bisa semua post untuk ngecek semua postnya, tambah baru, kategori, dan tag. Di bagian media itu untuk mengelola semua gambar dan video atau file media yang bakal diunggah. Lalu di bagian halaman atau laman ini bagian untuk mengolah halaman statis pada situs web. Lalu di sini ada bagian komentar untuk mengolah komentar. Di sini ada bagian tema untuk tampilan teman-teman. Tampilan web kalian di sini mengaturnya di sini ya teman-teman. Ada bagian tema dan editor. Lalu ada plugin, kalian bisa menambah plugin atau mengecek plugin yang sudah terpasang. Lalu di bagian pengguna untuk mengolah pengguna profil. Lalu bagian alat ada untuk berisi berbagai alat bantu untuk mengolah situs. Nah, di sini ada import, ekspor, kesehatan situs, fokus data pribadi, itu macam-macam. Lalu di bagian alat itu pengaturan ya teman-teman, maaf ya. Berbagai pengaturan global situs seperti URL, situs atau tanggalnya itu ada di sini. Nah, di sini ada pengaturan umum, menulis, membaca, diskusi, media, dan pemaling ya teman-teman. Nah, untuk membuat web kita pertama harus milih tampilannya dulu. Kita pilih tema yang akan kita gunakan. Di sini ada tema default, ada 3 ya teman-teman, tapi aku nggak bakal pakai yang ini. Aku bakal tambah baru. Kita cari tema yang lain. Nah, di sini banyak tema yang udah disediakan dari WordPress. Nah, aku akan pilih yang paling populer, paling banyak digunakan. Ini namanya tema Astra. Kita tinggal install aja, klik. Nah, langsung terpasang. Lalu aktifkan, teman-teman. Nah, di sini udah aktif. Kita bisa lihat di bagian sidebar itu nambah ya pilihannya, ada widget, sesuaikan menu, dan editor bekas. Nah, itu tergantung tampilan ya teman-teman, tergantung tema yang kita unggah, yang kita pilih. Nah, di sini ada Astra. Nah, ini untuk mengkonfigurasi tema yang kita punya. Nah, di Astra itu kita udah disediain banyak fitur. Nah, kita bisa mengedit identitas situs, warna, blog, membuat header, tipografi, dan lain-lain. Di sini juga ada bagian pro-nya, kalau kalian mau yang berbayar, ini biasanya pilihannya lebih banyak dan lebih lengkap ya teman-teman. Jadi aku bakal pakai yang gratisnya aja dulu ya. Nah, kita akan pakai starter template. Starter template juga adalah salah satu plugin yang disediakan oleh Astra untuk memudahkan kita dalam menggunakan template yang bagus gitu ya. Jadi dia akan mengimportkan atau mengkonfigurasikan halaman kita dengan sebuah template. Nah, sini kita download dan langsung aktif. Kita akan langsung diarahkan untuk memilih page builder-nya ya teman-teman. Jadi ada block editor, Elementor, dan page builder. Kita akan coba pakai Elementor. Kenapa? Karena Elementor itu paling gampang teman, paling user friendly gitu, paling gampang kelihatannya. Kalau block editor itu lebih kaku menurut aku. Nah, di sini banyak tema-tema yang udah disediakan. Ada tema bisnis dan lain-lain, itu kalian bisa cari aja di sini, udah lengkap banget. Karena aku mau bikin e-commerce, jadi aku cari tema yang tentang toko online. Di sini toko online ya. Nah, bisa diklik aja. Lalu di sini ada overview-nya dulu biasanya. Nah, kalian bisa lihat dulu nih, ini temanya cocok gak nih buat kalian, buat website kalian gitu. Misalnya kalian cocok, kalian bisa upload logonya di sini. Lalu continue. Di sini juga kalian pilih warna utamanya. Di sini ada default color warna biru. Lalu bisa kalian pilih juga warna lain. Dan bisa ngubah font-nya juga, teman-teman. Lalu kita lanjut aja. Sini ada one last step-nya, kita masukkan nama, email,
Dan aku sebagai beginner atau intermediate atau expert, aku intermediate dulu aja ya. Lalu membangun websitenya untuk company dan diri sendiri gitu. Kalau di sini setuju. Nah, di sini kalian bisa melihat apa aja yang bakal dia importin gitu, dia masukin. Di sini ada import customize, ada import widget. Lalu di sini udah default banget untuk install require plugin. Jadi dia langsung menginstalkan plugin yang kita butuhkan dan import konten serta share non-sensitive data. Lalu kita submit untuk membangun webnya. Nah, dia langsung mengintegrasikan tema yang tadi kita pilih ke website kita, teman-teman. Jadi di mana dia langsung otomatis menginstalkan plugin-plugin yang kita butuhkan. Kan di sini aku bikin e-commerce ya, jadi dia langsung otomatis mendownloadkan plugin e-commerce yang paling terkenal, biasanya WooCommerce, sehingga website kita udah langsung fungsionalitas itu langsung bisa dipakai gitu. Langsung udah bisa check out, udah langsung ada sistem keranjang, dan lain-lain itu langsung udah ada ya teman-teman. Nah, kita tunggu aja dia mengimportnya. Oke. Ya, selama mengimport, pastikan datanya atau sinyal kalian bagus ya, teman-teman. Nah, di sini kita udah berhasil. Congratulations, your website is ready and it took just 41 seconds to build. Nah, jadi website kita udah jadi dalam waktu 41 menit doang. Website kita langsung jadi, kita langsung bisa cek website yang kita punya. Nah, di sini website aku udah langsung berubah. Yang tadinya cuma putih dan tulisan-tulisan doang tuh udah langsung berubah jadi kayak gini, teman-teman. Kalau kalian cek store.jasminasalma.my.id itu udah berubah seperti ini website aku. Nah, gimana cara ngeditnya? Misalnya kan kalian nggak mungkin ya punya website isinya kayak gini. Kalian pasti punya branding sendiri, kalian punya foto sendiri atau nama sendiri, kalian bisa langsung edit menggunakan sunting dengan Elementor. Karena tadi kita pilihnya page builder Elementor ya teman-teman. Oke. Nah, di sini kita bisa langsung mengedit bagian pada website kita. Nah, di sini aku langsung editnya yang bagian halaman depan ya, teman-teman. Jadi kalau ngeditnya bagian halaman about atau halaman lain, itu biasa tambahannya juga beda gitu. Nah, di sini ada bagian navigator. Nah, navigator itu untuk menunjukkan bagian-bagian yang pada website kita nih. Ada bagian pertama, ada bagian kedua, dan bagian ketiga. Di sini ada tandanya di sini ya, teman-teman. Nah, misalnya kita mau lihat nih, di bagian satu kita ada isinya ada apa aja gitu ya. Sini ada kolom dan ada tajuk. Tajuk itu judul. Nah, kita klik tajuknya, dan dia langsung arahin tajuk yang mana yang bakal kita edit ya. Saya tajuk kedua, dan ada tombol pertama dan tombol kedua. Nah, untuk editnya, kita tinggal klik aja. Bisa klik di sini, bisa klik di sini, tinggal klik aja elemen yang bakal kita edit. Nah, saya aku mau ngedit elemen yang ini gitu ya. Nah, di bagian kiri kita bisa lihat di sini untuk mengedit elemen judul. Di sini biasanya kan karena judul itu tulisan ya, maka editannya juga yang berhubungan dengan penulisan. Kayak isinya, kita ganti jadi toko fashion utama. Lalu kalian juga bisa masukin link, ukurannya bisa diubah, perataannya bisa diubah. Misalnya aku mau bikin tengah semua atau ke kiri, kanan semua gitu. Bagusnya kiri aja ya teman-teman. Nah, di bagian gaya, itu biasanya ke bagian stylenya atau tampilannya gitu. Nah, di sini bisa ubah warna, atau kalian ubah di bagian penulisannya. Di sini kalian bisa ubah pakai font apa, ukurannya apa, ketebalannya gimana, kalian bisa atur semua di sini. Lalu di bagian ini di bawahnya juga sama aja, kalian bisa mengatur stroke test dan bayangannya. Dan di bagian lanjutan itu berhubungan dengan bagian yang lebih ke tata letak, lalu efek gerakan, transformasinya mau bagaimana, dan latarnya juga mau bagaimana, juga responsif. Kalian juga bisa, misalnya di desktopnya mau disembunyiin, atau di tabletnya mau disembunyiin, bisa di sini ya. Nah, berbeda dengan kalau misalnya kalian ngedit di tombol gitu ya. Nah, bagian editnya jadi lebih banyak, karena dia ada shape-nya, ada bentuknya. Sini ada bagian, nah ada ukurannya, beda bentuknya, ikonnya bisa dimasukin, dan bagian gayanya, yang bisa dilihat sini teman-teman beda banget, ada bagian sorotan. Nah, sorotan itu ketika kalian
Nah, dia berubah jadi hitam ya teman-teman. Kalian bisa ubah di bagian sini, misalnya mau berubah jadi warna biru aja gitu, kalian bisa edit langsung di sini. Nah, tombolnya langsung berubah jadi warna biru. Nah, yang lainnya juga bisa kalian edit, misalnya radius batasnya mau 20, jadi bentuknya agak bulat teman-teman. Nah, kita bisa edit semuanya di bagian gaya, itu bagian tampilannya. Ataupun bagian tulisannya, nah, konten itu biasanya isi dari sebuah elemennya, konten itu. Nah, bagian bawah-bawahnya juga sama teman-teman. Kalian tinggal klik aja mau ngedit yang mana. Misalnya bagian ini, dia langsung ditampilin. Nah, for cell gambar, kalian bisa ngeditnya di sini. Mau ditambahin gambarnya, mau diubah ukurannya, mau tampilinnya berapa. Misalnya kamu cuma nampilin 3 aja gitu yang kita tampilin. Nah, dia langsung berubah yang dia tampilin cuma 3. Tadi 5 ya teman-teman. Nah, ini navigatornya bisa digeser atau enggak, atau bisa dihilangin juga nggak apa-apa. Nah, gimana kalau misalnya kalian mau tambah yang lain gitu, pengen tambah elemen lain atau pengen tambah bagian lain. Nah, untuk tambah bagian, kalian tinggal klik tambah aja di sini. Dia akan langsung nambahin satu bagian di sini untuk tambah lagi gitu. Lalu diklik tambah, dan kalian bisa pilih strukturnya mau bentukannya kayak gimana, mau ke bawah, ke samping, bagi 3, bagi 4, dan lain-lain, kalian bisa pilih. Lalu klik aja, dan di sini ada tanda tambah ya teman-teman. Dan klik tambah, dan pilih elemen apa yang kalian mau masukin. Saya aku mau tambahin judul lagi di sini. Tinggal digeser aja, lalu dimasukin. Nah, judulnya langsung masuk ke bagian baru ya teman-teman, kontainer baru. Nah, di sini kita klik aja untuk ganti judul. Misalnya, belanja mudah dan cepat. Kalau misalnya kita mau tambah baru nih, kalau mau di bawahnya mau bikin tombol, kalian klik aja di sini untuk cari elemen yang lain. Nah, di sini kalian bisa pilih elemen apa yang mau kalian masukin. Di sini ada yang berbayar, ada yang gratisnya juga udah banyak teman-teman, udah lengkap banget. Saya aku mau tambahin tombol di sini ya. Geser aja mau di atasnya atau mau di bawahnya bisa dimasukin. Nah, ini tampilan tombol yang default, yang pertama gitu. Biasanya kayak gini bentuknya. Ya, kita ganti tulisannya. Ini sekarang. Oke. Nah, di sini kalian juga bisa ubah tautannya dan lain-lain. Misalnya kalian nggak jadi nih, nggak mau ada ini, kalian bisa tinggal dipindahin aja, di klik, lalu digeser. Kalian mau simpen di mana? Nah, bisa langsung digeser-geser aja. Nah, dia langsung berpindah ya teman-teman. Sini juga langsung berubah. Atau kalau mau edit, kalian tinggal klik ini, klik kanan, lalu hapus. Langsung terhapus. Nah, kalau yang bagian besarnya ini, kalian juga bisa edit nih teman-teman, bisa diklik yang bagian, sunting bagian. Nah, di sini tampilannya tuh beda ya teman-teman. Kalau tadi kayak elemen ya, di sini konten. Di sini beda, tulisannya itu tata letak. Nah, di bagian gayanya juga bisa diubah. Misalnya kalian mau ubah ini nih, background-nya. Kalian tinggal klik aja. Lalu pilih background yang mau kalian pakai. Ini adalah foto-foto yang udah dikasih dari starter template yang tadi ya teman-teman. Tinggal dipilih, atau kalian bisa unggah bekas. Misalnya kalian punya foto sendiri gitu. Kalian tinggal pilih aja di sini. Terus dicari di bagian laptop kalian atau device kalian. Lalu tinggal pilih, otomatis langsung keubah. Jadi gampang banget. Kalau udah selesai ngedit, kalian jangan lupa untuk klik perbarui. Jadi perbarui itu untuk mengupdate ya teman-teman. Jadi misalnya kalian cek lagi webnya, nah dia langsung udah berubah. Saya kalian mau cek lagi nih, web aku tinggal buka aja, ininya udah berubah, namanya udah berubah, web tombolnya udah berubah, udah tambah lagi yang lain, itu udah langsung berubah. Nah, untuk yang bagian ini, bagian produk, kalian nggak bisa ubah langsung di sini ya teman-teman. Kenapa? Karena produk itu banyak, settingnya itu banyak. Jadi ada pilih opsi, tambah keranjang, itu ada settingannya sendiri. Jadi dia misah gitu, buat diaturnya tuh misah. Jadi kalau kalian mau ngedit bagian ini, bagian produk, dan juga bagian ini, nah bagian atasnya ini, bagian menunya, kalian nggak bisa ubah di sini juga nih. Nggak ada kan? Begitu juga dengan bagian yang di bawah.
ini nggak bisa diubah. Kenapa? Karena dia itu misah. Jadi misalnya kalau dia bisa diubah di bagian ini, karena dia nyambung dengan halaman lain. Nah, jadi gitu. Jadi dia misah gitu ngeditnya. Gimana kita ngeditnya? Kita kembali ke dashboard. Kita bisa ubah di bagian dashboardnya. Nah, bisa dilihat teman-teman bagian menunya itu udah banyak banget. Tadinya sepi ya cuma beberapa doang, ini jadi banyak banget. Kenapa? Karena di bagian plugin-nya itu kita udah nambah. Yang tadi udah diinstalin dari starter template-nya gitu ya. Sini ada plugin commerce untuk sistem pembayarannya dan chart flow, checkout plugin, dan lain-lain. Nah, di sini kalian bisa edit produk di bagian ini. Nah, di sini kalian bisa mengubah produk-produknya. Ini adalah produk yang udah disediakan dari template. Kalian bisa tambah baru, tambah kategori, tambah atribut, tambah tag, dan lain-lain. Bisa juga edit atau buang, hapus gitu, bisa. Nah, di sini juga ada sistem pembayarannya, kalian bisa setting, bagian analitiknya juga bisa kalian setting. Nah, udah lengkap banget. Di sini juga bisa dipantau ya pembeliannya itu udah berapa, penjualan bersihnya, pesanannya udah berapa gitu. Kalian bisa pantau semua langsung. Jadi web kita itu udah benar-benar udah jadi gitu. Bisa kita lihat ke situs lagi, situs kita itu. Kalau kita coba untuk coba pesan ya teman-teman. Misalnya aku klik ini, aku mau beli produk sepatu yang ini ya teman-teman. Itu udah jalan gitu sistemnya. Kalian pilih warna hijau, berubah jadi hijau, lalu kalian beli 2, harganya bisa nambah, langsung nambah gitu. Lalu kalian bisa tambahkan ke keranjang. Nah, dua sepatu DNK itu udah dimasukkan ke keranjang. Kalian bisa lihat keranjang, bisa di sini atau di sini sama aja. Nah, kalian bisa lihat keranjang kalian tuh udah ada 2 sepatu DNK Blue Shoes gitu. Kalian bisa ubah juga jadi 1 aja deh, nggak jadi 2 gitu. Lalu keranjang, harganya langsung berubah. Nah, dia langsung ke update. Dan kalian bisa masukin kupon dan langsung check out. Jadi webnya itu udah bener-bener udah jadi ya teman-teman, udah bisa dipakai, udah bisa jalan gitu, orang udah bisa buat belanja menggunakan web. Dan kalian tinggal edit-edit aja. Web kalian udah benar-benar jadi. Kalau kalian mau coba, kalian bisa langsung buka hosting kalian, atau yang belum punya hosting kalian bisa langsung dapetin sekarang, diskon 50% dan kalian bisa dapat domain dari harga 15.000 aja. Mungkin cukup sekian dari aku. Kembalikan ke moderator. Terima kasih kepada Kak Jasmine atas pemaparan materinya. Jadi gimana nih bikin web dengan WordPress, mudah kan? Mudah kan, insyaallah. Ya, tadi kita sudah mempelajari dasar-dasar, bagian utama WordPress, dan bagaimana cara membuat web dengan cepat. Dengan pemahaman dasar ini, teman-teman sudah siap untuk mulai menjelajahi dunia WordPress dan membuat situs web yang sesuai dengan kebutuhan teman-teman. WordPress adalah alat yang serbaguna dan kuat, yang memungkinkan siapapun, bahkan pemula, untuk membangun dan mengelola situs web dengan mudah. Oke, selanjutnya saya buka sesi tanya-jawab. Kepada audiens, saya persilahkan. Halo Kak, mau nanya dong. Ya, boleh langsung sebutkan namanya, on-cam sama unik. Kalau on cam ini lagi posisinya lagi gelap, jadi kayaknya nggak bisa deh. Nggak apa-apa, boleh nggak Kak? Nggak on cam. Iya, boleh. Oke, jadi saya yang Girmawan mau nanya nih. Misal kan misal di domain utama kita kan, kita udah punya plugin yang ini premium, yang berbayar gitu. Terus kita buat subdomain lagi, subdomain baru. Nah, itu subdomain barunya dapat plugin berbayarnya apa enggak? Apa harus
beli lagi plugin yang berbayarnya. Udah sih nanya itu doang, Kak. Baik, terima kasih Kak Anggi atas pertanyaannya. Silakan untuk dijawab Kak Jisna. Tapi pertanyaannya kita tampung dulu ya. Kita akan kasih kesempatan untuk satu penanya lagi. Nanti baru kita jawab. Oke, Kak. Mau nanya Kak, boleh gak? Boleh banget dong Kak. Menanya apa nih? Punya izin mengundurkan diri. Nah, dari jurusan manajemen PSL Rahmat. Mau nanya Kak, kan tadi udah jelasin cara WordPress, tapi kan ngerjain itu di laptop ya. Untuk di HP itu caranya gimana Kak? Soalnya kan orang kan belum tuh semuanya punya laptop ya. Itu gimana cara install di HP Kak? Mungkin itu aja pertanyaannya. Baik, terima kasih Kak Agus atas pertanyaannya. Silakan untuk menjawab pertanyaannya. Oke, izin menjawab ya. Untuk pertanyaan pertama, apakah plugin premium ya dari domain utama bisa dimasukkan ke domain subdomain gitu? Nah, untuk itu tuh tergantung pluginnya teman-teman. Jadi misalnya ada beberapa plugin dia bisa dimasukkan ke subdomainnya, jadi dia cuma bisa di domain utama. Ada juga yang bisa gitu, bisa masuk ke subdomainnya. Itu tergantung ke plugin yang kalian install. Jadi tinggal dibaca aja panduan dan instruksi dari tiap plugin yang di-download-nya gitu. Biasanya ada hak akses dan lain-lain. Buat Kak Anggi ya tadi ya, apa terjawab? Iya. Oh, oke. Terima kasih, Kak. Iya. Udah terjawab. Terima kasih. Nah, untuk pertanyaan kedua, WordPress untuk di handphone itu sebenarnya bisa. Aku udah pernah nyoba bikin mengedit WordPress dari handphone, itu bisa. Tapi mungkin tampilannya itu jadi lebih kecil atau jadi kurang kurang enakin gitu, kurang leluasa untuk ngeditnya. Tapi WordPress itu kan tadi udah ada responsive mobile friendly, jadi kalian bisa bikinnya dari handphone. Tapi yang mungkin secara tampilan kurang aja gitu ya. Buat Kak Agus, apa udah terjawab? Insya Allah. Oke. Kalau ada pertanyaan lagi bisa tanyakan di grup Kak, atau langsung ke ya. Dulu Pak. Mungkin ada contohnya nggak? Sedikit itu kalau di HP gimana? Contohnya? Oke. Mungkin aku tunjukin pakai itu ya. Sebentar. Aku tunjukin pakai laptop juga supaya bisa langsung share screen aja, tapi kita pakai inspect supaya responsifnya kelihatan gitu ya teman-teman. Baik Kak, baik. Ntar ya, izin share screen dulu sebentar. Aku ke halaman admin. Share screen-nya udah muncul belum? Belum ya? Ini kita lihat di inspect aja. Nah, ini kalau kalian ngeditnya di handphone. Bentar. Ini iPad itulah. Saya aku pilih Samsung. Pilihan Samsung Fold. Susah. Nah, ini aja. Nah, ini kalian bisa semuanya ngedit di sini. Kalian bisa klik di sini, pilih halamannya. Dan kalian pilih mau ngecek halamannya nih. Mau ngedit di handphone. Nah, aku misalnya mau coba edit dengan Elementor bagian About. Tinggal diklik aja. Nah, itu langsung ke bagian pengeditannya.
Tunggu sebentar teman-teman. Nah, ini karena mungkin karena di handphone jadi agak ngalangin ya teman-teman, dihilangin aja. Nah, kalian bisa ngedit di sini. Ini ditutup. Nah, mungkin tampilannya jadi kayak gini, nah, jadi kurang kelihatan gitu ya. Atau kalian bisa ngeditnya di sini. Untuk ke bagian agak kecil ya Kak. Nah, kalian bisa kelihatan nih bagian handphone. Kecil jadinya. Jadi begitu ya. Kurang lebih. Bisa dicoba aja di handphonenya langsung ya teman-teman. Semoga terjawab. Saya kasih kesempatan lagi untuk penanya selanjutnya, tapi dibatas ya, cuma satu orang aja. Siapa yang mau nih? Ayo duluan. Ada yang mau nanya lagi nggak nih, teman-teman? Ayo dong. Izin bertanya Kak. Ya. Kan tadi di WordPress tuh Mbak Jasmine tuh udah coba praktek bikin ini ya, kayak toko e-commerce gitu. Berarti di WordPress kan memungkinkan ya. Tapi saya gak pernah lihat tuh ada orang di WordPress bikin e-commerce gitu buat dipakai beneran. Kira-kira itu memungkinkan nggak sih buat nampung fitur yang ada di e-commerce gitu, kayak payment gateway dan segala macamnya, ongkir dan yang lainnya gitu, kayak integrasi web, integrasi API gitu. Nah, WordPress tuh nampung nggak sih buat kayak gitunya? Terima kasih, Mbak. Oke, jadi jarang ya ngelihat orang pakai pakai WordPress untuk bisnisnya. Sebenarnya WordPress itu emang masih jarang ya di Indonesia karena terkesannya apa ya? Gitu doang gitu makanya. Jadi sebenarnya WordPress itu udah fleksibel banget. Jadi udah ada plugin yang bisa ditambahin ke sistem kita. Tadi itu payment gateway ya. Nah, di bagian e-commerce itu udah ada sistem paymentnya. Tinggal dihubungkan aja teman-teman. Kalau bisa izin share screen lagi ya teman sebentar. Udah muncul ya share screen-nya sebentar. Oke, di sini ada bagian pembayaran. Nah, di bagian pembayaran ini kalian udah bisa langsung integrasikan dengan berbagai macam pembayaran. Jadi, udah bisa dihubungkan dengan payment gateway yang bisa dari sistem pembayaran bank atau yang lain-lain bisa dikonfigurasikan langsung di bagian pembayaran ini. Misalnya kalian mau bikin fungsionalitas lain, kalian bisa dicari di plugin baru. Itu kalian bisa searching atau cari ke Google plugin yang bisa menyesuaikan dengan kebutuhan website kalian. Jadi kalian bisa misalnya mau nambahin sistem searching atau sistem lainnya pada web, kalian bisa cari plugin yang memungkinkan kalian untuk menambahkan fungsi itu pada webnya. Bisa tambah baru dan cari aja nama pluginnya gitu. Semoga terjawab ya. Terima kasih Kak jawabannya. Terima kasih bagi yang sudah bertanya. Oke, kita cukupkan sesi diskusi kali ini. Jangan lupa untuk mengisi Gform absen ya teman-teman, yang sudah saya share di kolom chat. Wajib isi absen karena untuk mendapatkan sertifikat. Oh iya, ada yang mau perpanjang hosting nggak nih? Cuma hari ini loh, diskon 50%. Kapan lagi dapat diskon sampai 50%? Kalau minat bisa langsung chat aku aja ya. Oke, kita akhiri. Terima kasih kepada seluruh peserta atas perhatian dan antusiasmenya selama mengikuti webinar ini. Semoga pembahasan kali ini mendatangkan manfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, ada sesi foto bareng nih. Silahkan untuk on-cam ya teman-teman. Ayo on-cam, kita mau foto bareng.
Ayo nih, ada yang belum on cam dong teman-teman. Satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga. Oke, sudah. Terima kasih ya teman-teman. Selamat malam.